Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saleh Bintari Indra Putri dengan NPM 22411083 dari kelas manajemen 22B, kelompok 10. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan aspek penting dalam hukum perusahaan dan keuangan. Kedua konsep ini memiliki implikasi yang signifikan bagi perusahaan dan individu yang terlibat dalam masalah keuangan. Dalam konteks hukum Indonesia, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UU KPKPU. Kepailitan. Kepailitan terjadi ketika seseorang debitur tidak mampu membayar utangnya. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang KPKPU, kepailitan didefinisikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang mengurus dan membereskannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Debitur yang tidak mampu membayar utang dapat dikenakan putusan pailit oleh pengadilan, baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan salah satu atau lebih krediturnya. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Sementara itu, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah mekanisme hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan rencana perdamaian kepada kreditur. Dalam PKPU, debitur masih memiliki kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran baik sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Hal ini memberikan kesempatan bagi debitur untuk memperbaiki kondisi keuangannya dan menghindari kepailitan. Selanjutnya ada proses hukum. Pihak yang dapat dimohonkan pailit adalah debitor. Dalam peraturan perundang-undangan harus terdapat definisi yang tepat mengenai debitor yang dimaksud sehingga memudahkan dalam menyelesaikan kasus-kasus melalui pengadilan. Proses kepailitan dan PKPU melibatkan pengadilan, kurator, dan kreditur. Putusan pailit berdasarkan UU KPKPU menyebabkan debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, termasuk harta pailit. Namun dalam PKPU, debitur masih memiliki kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian kepada kreditur. Selanjutnya ada implikasi bisnis. Kepailitan dan PKPU memiliki implikasi yang signifikan bagi bisnis dan keuangan. Kepailitan dapat mengakibatkan likuidasi aset perusahaan dan kehilangan kendali atas kekayaan perusahaan. Di sisi lain, PKPU memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk merestrukturasi utangnya dan memperbaiki kondisi keuangannya tanpa harus mengalami kepailitan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang kedua konsep ini sangat penting bagi perusahaan dan individu yang terlibat dalam masalah keuangan. Dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual, pelatihan hak atas kekayaan intelektual dimaksudkan untuk memberikan informasi serta pengetahuan
pada para pengusaha industri kecil dan menengah, LSM, yayasan, dan asosiasi sehingga mereka dapat memahami pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual mereka dalam konteks bisnis. Dengan demikian, kepailitan dan penundaan kewajiban pembayar utang memiliki peran yang sangat penting dalam konteks hukum perusahaan dan keuangan. Pemahaman yang baik tentang kedua konsep ini dapat membantu perusahaan dan individu untuk mengelola masalah keuangan dengan lebih efektif dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam penyelesaian utang. Sekian pembahasan saya mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayar utang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.